Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab. Mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Akhir dari kitab Bilangan adalah kesimpulan dari pengembaraan selama bertahun-tahun. Kitab ini berakhir dengan kesimpulan. Itulah perintah dan peraturan yang diperintahkan Tuhan kepada orang Israel dengan perantaraan Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka pernah berdiri di tempat ini sekitar 40 tahun yang lalu. Pada saat itu, Allah telah bersiap memberkati bangsa Israel dan memberikan kepada mereka tanah yang telah dijanjikan kepada mereka. Tetapi kemudian mereka memutuskan untuk menghentikan tindakan itu. Sebenarnya, mereka membuat hidup mereka dalam keadaan jeda. Bukannya berjalan maju, mereka malah bersungut-sungut. Bukannya negeri baru, Allah justru membuang bangsa yang tidak bersyukur ini ke padang belantara. Sekarang setelah hampir 40 tahun sejak pertama kali mereka melihat tempat tinggal mereka yang barulah mereka mulai berdiri lagi di tepi sungai Yordan, bersiap memasuki masa depan mereka. Kali ini mereka berhasil. Seringkali kehidupan kita mogok dalam keadaan bersambung. Kita mulai bergairah dengan Kristus, membaca Alkitab, rajin ke gereja, tapi hal-hal lain menyebabkan gairah kita untuk Tuhan berhenti sejenak. Kesibukan bisnis, kegiatan organisasi, tekanan untuk mendapatkan uang yang banyak, sehingga adegan dengan Tuhan berhenti. Menempatkan Allah dalam kondisi jeda dapat berakibat fatal. Kitab Bilangan membuktikannya. Rasul Paulus menunjukkan kelakuan bangsa Israel sebagai contoh untuk tidak dilakukan. Ketika kita berdiri di bantaran saat-saat istirahat kita dan menatap masa depan yang Allah janjikan, ingatlah bahwa Allah harus menjadi prioritas utama dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Sudahkah Bapak Ibu Saudara membiarkan manusia, harta atau tekanan hidup menyebabkan hubungan Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan dalam posisi jeda? Ambillah waktu sejenak hari ini dan pastikan posisi Allah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Musa sudah memutuskan bahwa warisan seorang laki-laki harus diberikan kepada anak-anak perempuannya jika ia tidak mempunyai anak laki-laki. Tetapi hal itu tidak sepenuhnya memecahkan masalah. Beberapa orang dari Bani Manasye telah membicarakan dan memikirkan hal tersebut dan prihatin tentang pembagian tanah suku mereka. Bagaimana jika anak-anak perempuan itu menikah dengan suku-suku lain? Bukankah hak mereka atas warisan itu nanti akan tidak jelas atau bahkan hilang? Memang baik untuk memikirkan keputusan-keputusan yang diambil dan melihat konsekuensi-konsekuensi praktisnya di dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu berpikir tentang masa depan dan bertanya apa yang mungkin akan terjadi. Solusi yang sederhana ialah meminta perempuan-perempuan yang mewarisi milik pusaka itu untuk menikah hanya di dalam suku keluarga mereka sendiri. Memang baik mewarisi harta kekayaan, tetapi dengan warisan mungkin datang pembatasan-pembatasan dan tanggung jawab. Jika kita menginginkan yang satu, kita harus menerima yang lain. Anak-anak perempuan Zelofehad menikah dengan saudara-saudara sepupu mereka, sehingga milik pusaka itu tetap menjadi milik kaum keluarga mereka. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, berdoalah kepada Tuhan, "Aku ingin berjalan maju Tuhan. Aku sedang berdiri di dekat sesuatu yang hebat, tetapi kadangkala aku takut untuk mengambil lagi satu langkah maju. Dengan pertolongan-Mu, aku akan menghentikan keadaan jeda dalam hubunganku denganmu dan mengakui tempat-Mu dalam kehidupanku. Aku siap Tuhan, marilah kita bergerak maju."